Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. Tak sadarkah kau telah menyakitiku? Lelah hati ini meyakinkanmu, cinta ini membunuhku. Halo pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada di seluruh penjuru tanah air. Kembali lagi bersama kami Radio Republik Indonesia Antikong di live musik kali ini bersama Wangi Band. Tepuk tangan dong. Oke, bersama saya Sri Wahyuni nanti akan berbincang-bincang
dengan personil Wangi Band pada edisi hari ini. Nah, mungkin ada cerita menarik dan juga lagu-lagu yang sudah tercipta kali ya. Nanti kita akan kulik bersama Wangi Band. Sebelum kita kenalan dengan personilnya, kita mau dengerin dulu nih lagu yang diciptakan oleh Wangi Band dengan judul Jangan Kau Pergi. Bagaikan langit dan bumi tak bisa terpisah, bulan dan bintang takkan juga terpisah, laut dan pantai takkan juga terpisah. Begitulah kisah tentang cinta kita, inilah cerita tentang kita berdua. Oh, janganlah pernah kau lupakan aku, jangan kau pergi dariku, pergi dari cintaku. Ku takkan pernah bisa jalani hidup tanpamu. Jangan kau lari dariku, lari dari hatiku. Ku takkan pernah sanggup jalani hidup tanpamu. Begitulah kisah tentang cinta kita, inilah cerita tentang kita berdua. Oh, janganlah pernah kau lupakan aku, jangan kau pergi dariku, pergi dari cintaku. Ku takkan pernah bisa jalani hidup tanpamu. Jangan kau lari dariku, lari dari hatiku. Ku takkan pernah sanggup hidup tanpa cintamu. Jangan kau pergi dariku, pergi dari cintaku. Ku takkan pernah bisa jalani hidup tanpamu. Jangan kau lari dariku, lari dari hatiku. Ku takkan pernah sanggup hidup tanpa cintamu. Jelajah Nusantara.
Tugu Katulistiwa adalah tugu yang terletak persis di Jalan Katulistiwa yang dibangun sebagai penanda garis lintang 0 derajat bumi. Setiap tanggal 21 sampai dengan 23 Maret dan juga 21 sampai dengan 23 September, Tugu Katulistiwa menjadi lokasi diperingatinya Hari Kulminasi Matahari. Titik kulminasi merupakan titik ketika posisi matahari persis berada di atas garis Katulistiwa. Pada saat peristiwa ini berlangsung, bayangan benda akan menghilang selama beberapa detik. Dan peristiwa ini pun selalu menjadi hiburan menarik bagi warga dan juga wisatawan yang kebetulan berkunjung pada hari tersebut. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Pecel semanggi. Sahabat budaya, daun semanggi yang banyak ditemui di pinggir sawah ternyata bisa diolah jadi makanan enak oleh warga Kendal, Jawa Tengah. Namanya pecel semanggi. Makanan khas Kendal yang satu ini dapat dijumpai di alun-alun kota Kendal, dijual dengan cara digendong oleh ibu-ibu. Walaupun saat ini sudah langka, tapi pecel semanggi tetap menjadi primadona masyarakat Kendal. Pecel semanggi berbeda dengan pecel sayur lainnya, mulai dari pembuatan sambalnya hingga cara penyajiannya. Salah satu perbedaannya yaitu daun semanggi dan kecambah. Selain itu, sambal pecel khas Kendal yang satu ini juga berbeda dengan sambal pecel biasanya. Sambal pecel semanggi terbuat dari ubi, kacang tanah, gula merah, dan tambahan petis. Untuk penyajiannya juga unik sahabat budaya. Pecel semanggi disajikan menggunakan daun pisang yang dipincuk sebagai alas untuk menyantapnya dan rasanya tidak lengkap jika makan pecel semanggi tidak menggunakan sate keong. Tambahan sate keong yang dibumbui bacem pedas ini menambah cita rasa yang khas pada pecel semanggi. Rasanya enak ya. Jelajah Nusantara. Taman Nasional Waikambas adalah Taman Nasional Perlindungan Gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur, Indonesia. Taman Nasional Waikambas, sahabat budaya, berdiri pada tahun 1985 yang merupakan sekolah gajah pertama di Indonesia. Dengan nama awal yaitu adalah Pusat Latihan Gajah PLG, namun semenjak beberapa tahun terakhir namanya berubah menjadi Pusat Konservasi Gajah atau PKG, yang diharapkan mampu menjadi pusat konservasi gajah dan penjinakannya, pelatihannya, perkembangbiakan, dan juga konservasi. Hingga sekarang sahabat budaya, pusat konservasi gajah ini telah melatih sekitar 300 ekor gajah yang sudah disebar ke seluruh penjuru tanah air. Dan di Taman Nasional Waikambas juga terdapat International Rhino Foundation yang bertugas menjaga spesies badak agar tidak terancam punah. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, kuliner asal ranah Minang tidak hanya memiliki rasa gurih dan kaya akan rempah, tetapi ternyata ada pula makanan Sumatera Barat yang bercita rasa manis dan lezat, yaitu kue bika. Kue bika jadi camilan khas di daerah Koto Baru, Sumatera Barat. Nama bika adalah kependekan dari biskuit Koto Baru asli. Ada salah satu bika yang terkenal di Bukit Tinggi, yaitu Bika Talago. Tempatnya berada sekitar 10 km dari pusat kota Bukit Tinggi. Bahan utama bika Koto Baru adalah air kelapa, tepung beras, dan gula pasir yang diwadahi dengan daun waru. Bentuknya lebih mirip kue apem daripada bika Ambon yang memiliki tekstur berlubang-lubang seperti sarang tawon. Perbedaan lainnya dengan bika Ambon adalah cara pembuatannya. Bika Ambon diolah dengan cara dikukus, sedangkan bika Koto Baru diolah dengan cara dibakar atau dipanggang di atas tungku api dan beralaskan daun jati.
Apabila sahabat budaya berkunjung ke Bukit Tinggi, kue bika bisa kamu dapati di sepanjang ruas jalan tersebut. Mulai masuk dari daerah Kayu Tanam hingga ke Kota Baru Padang Panjang, kuliner khas ini sangat banyak dijual di pinggir jalan. Dijamin, sekali coba pasti ingin nambah lagi. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Live Music di RRI Net. Oke, kita balik lagi di live musik pada kesempatan kali ini. Kita masih bersama Wangi Band. Tepuk tangan dong. Wah, tadi sudah kita dengarkan salah satu lagu ciptaan dari Wangi Band dengan judul Jangan Kau Pergi. Ini lagunya tentang apa sih? Nanti kita cerita, kita kulik lagi tentang lagu-lagu yang diciptakan oleh Wangi Band. Dan saat ini kami juga sedang berada di Cafe Nejiwan yang ada di Kecamatan Sekayam, di Balai Kerangan di wilayah perbatasan. Baik, kita mau kenalan dulu nih dengan personil-personilnya. Oke, tetap semangat ya. Siap. Oh siap, Masih semangat. Oke, saya mau kenalan dulu nih. Bisa diperkenalkan siapa-siapa saja personil dari Wangi Band? Oke. Dari siapa dulu nih, Mbak? Dari vokal ya, biasanya Vokal dari dulu ya. vokal dulu. Ya, saya sendiri namanya Muhammad Isnaini. Saya di sini gitar 1 Ya, plus. plus vokal. Oh, plus vokal, berarti 2 job nih. Berikutnya, Sebelah kiri saya ada bass kita namanya Akir. Sebelah tengah yang main yang tengah. cajon namanya Dani. Tepuk tangan dong. Wah, biar semangat. Yang main keyboard namanya Jackie. 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 Wah, ini dengan ini panggilnya Bang Is ya. Dipanggil Bang Is biasanya. Oke, baik. Kita sudah kenalan dengan personilnya tadi, siapa-siapa saja, ya. Nah, kita juga pengen tahu nih, ini sejak kapan sih mengenal musik? Saya ke Bang Is dulu deh. Kalau untuk saya pribadi kelas 1 SMP. 1 SMP. Kelas 1 SMP. Oke. Mulai pertama belajar gitar pertama. Oh, gitu. Jadi tertarik dengan musik tuh kenapa sih? Karena keluarga kita rata-rata banyak yang tahu main gitar. Musisi Jadi, ya? Enggak musisi sih, Mbak. Cuma suka main gitar. Nah, jadi kita yang keluarga nih ikut-ikutan jadinya. Oh, gitu. Ya, apa sih arti penting musik untuk Bang Is dan juga teman-teman? Oke, ini Bang Is karena kaptennya jadi mewakili ya. Musik kalau menurut saya satu hobi, Ya. bisa dikatakan lifestyle. Ya, yang utamanya untuk mengembangkan bakat. Jadi biar di Balai Kerangan nih kalau kata orang jangan sampai ujung-ujung nanti anak kita nikah lalu pakai DJ gitu. Oh, gitu ya. Berarti kalau anaknya yang nikah, bapaknya yang main band gitu ya. Kalau bisa. Oke, baik. Ya, tadi kita sudah dengarkan ini ada lagu ciptaan dari Wangi Band, tadi judulnya Jangan Kau Pergi. Itu cerita tentang apa sih, Bang Is? Itu lagu saya ciptakan waktu SMA. Oh, lama banget ya? SMA. Lagu itu Jangan Kau Pergi berkisah tentang kita yang tidak mau pacar kita pergi dulu. Oh, gitu. Ternyata nggak mau ditinggalin gitu ya. Ya, gitulah. Ini ceritanya. pengalaman atau gimana nih lagunya?
pengalaman kawan sebenarnya. Saya cuma dengar curhat kawan, jadi keseringan dengar curhat, jadi inspirasi lah. Oh gitu. Nah, untuk saya buat lagu. Jadi kata-katanya itu memang dari inspirasinya dari cerita teman itu. Ya, kebanyakan cerita teman, ada juga pengalaman pribadi. Jadi semua masuklah. Dari satu lagu inspirasinya bisa 3, 4, 5. Dari cerita teman, masuk juga pribadi, pengalaman pribadi kita juga. Oh gitu. Lama nggak sih buat sampai udah tadi suara yang indah ini? Lama nggak sih pembuatannya, baik itu kata-katanya, liriknya, baik itu musiknya? Yang susah saya rasa memberi rasa di lagu, itu aja. Memberi rasa di lagu. Memberi rasa di lagu. Kalau hanya kita bikin tapi nggak ada rasa, saya rasa tidak sampai ke hati orang lagunya. Oh gitu, pacaran aja harus ada rasa gitu ya? Ya betul, harus ada rasa. Iya, baik. Kalau perkembangan musik saat ini, kalau Bang Is lihat gimana dari tahun ke tahun? Karena tadi kan lagunya diciptain waktu SMA nih. Nah tahun 2023 itu gimana perkembangan musik, apalagi di wilayah perbatasan ini? Menurut saya kalau untuk kita di perbatasan ini, kita masih kekurangan dalam arti kata peminat di segi musik. Lain kita flashback kembali ke tahun 2000-an, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, itu event-event kayak festival sering diadakan di Balai, di Kembayan, di Sosok, di Sanggau. Nah, jadi kalau ada event yang kayak gitu, jadi menimbulkan minat untuk yang baru-baru muncul. Oh begitu, ya karena tadi Bang Is sudah melelang buana gitu ya. Ini sukanya lagu pop atau campur reggae atau gimana? Kalau saya sebenarnya memang penikmat musik metal. Saya hobinya metal. Tapi lagu tadi slow ya? Tapi oleh karena saya cerita sedikit ya. Boleh. Pengalaman saya sering ikut festival, bawa lagu metal, termasuk Cajon saya ini dulu pernah jadi drummer juga, Akhir pun pernah juga jadi drummer basis kita dulu. Kalau saya sama Dani ini udah pernah juara festival, udah pernah di Kabupaten Sanggau di Binjai. Jadi seiring waktu berjalan, audisi di Pontianak, ada audisi kayak dulu tuh ada musik Your Soul, terus KFC, jadi kita ikut audisi, kita bikin demo lagu, rekaman di Pontianak, kita kasih ke panitia, jadi lagu yang dikhususkan untuk audisi itu lagu pop, jadi usaha kita bikin lagu pop, jadi gitu. ke bawah gitu. Oh iya, jadi feelingnya bisa berubah gitu ya, dari gitu apa yang sudah sering dilakukan gitu ya Bang Is ya. Oke, baik. Nanti kita akan cerita lagi karena ini ceritanya makin menarik gitu ya. Dulunya suka lagu metal gitu ya, sekarang sukanya lagu pop ya. Apakah suka lagu dangdut juga? Nanti kita akan kulik lagi bersama Wangi Band. Kita akan dengarkan dulu lagu persembahan dari Wangi Band. Tepuk tangan dong. Selepas kau pergi, tinggallah di sini ku sendiri. Ku merasakan sesuatu yang telah hilang di dalam hidupku. Dalam lubuk hatiku, ku yakin kau pun sebenarnya tak inginkan lepas dariku. Tahukah kau kini ku terluka, bantu aku
hilanglah dapat tinggallah hamba. Bantu aku membencimu, ku terlalu mencintaimu, dirimu begitu berarti untukku. Bantu aku membencimu, ku terlalu mencintaimu, dirimu begitu berarti untukku. Lupakanku selama ini yang pernah mencintaimu. Kau memang tercipta bukanlah untukku. Selepas kau pergi, tinggallah di sini ku sendiri. Ku merasakan sesuatu yang telah hilang di dalam hidupku. Jelajah Nusantara. Candi Muara Takus merupakan salah satu candi peninggalan agama Buddha di Pulau Sumatera. Candi ini sahabat budaya berada di Provinsi Riau dan berjarak 135 km dari kota Pekanbaru, tepatnya di Desa Muara Takus, Kecamatan 8 Koto, Kabupaten Kampar. Di sekitar situs sejarah Candi Muara Takus, terdapat tembok yang mengelilingi situs candi yang memiliki ukuran 74 x 74 meter. Tembok tersebut memiliki tinggi sekitar 80 cm dan terbuat dari batu putih. Dalam kompleks Candi Muara Takus, sahabat budaya, terdapat beberapa candi di dalamnya, seperti Candi Sulung, Candi Bungsu, Palangka, dan Mahligai Stupa. Pendirian situs Candi Muara Takus masih belum bisa dipastikan. Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa candi ini dibangun pada abad ke-4 dan ada juga yang menganggap candi ini dibangun pada abad ke-7, ke-9, dan ke-11. Namun candi ini diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Kerajaan Sriwijaya dan menjadi salah satu peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang menjadi saksi kebesaran kerajaan tersebut. Kompleks candi ini juga sahabat budaya telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia pada tahun 2009. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, kalau Papua memiliki Papeda, Palu, kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, juga memiliki panganan tradisional yang diolah dari sagu. Tabarodangi namanya. Makanan tersebut terbuat dari sagu dan dijadikan kudapan pilihan bagi masyarakat sekitar. Tabarodange memiliki sebutan lain. Masyarakat Kota Palu menyebutnya juga dengan nama jepah. Cemilan ini sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional. Hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari tabarodange. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isinya. Walaupun sempat sulit dijumpai, tabarodange saat ini mulai dijual di beberapa sudut di Kota Palu, seperti di Taman Ria dan juga sepanjang Jalan Cumi-Cumi. Deretan ibu-ibu dengan tungku dan belanganya mulai terlihat ramai di pinggir jalan di kala sore datang.
Ini menjadi pemandangan unik dan khas saat berjalan-jalan di Kota Palu. Serunya lagi sahabat budaya, tabarodange dibuat langsung di tempat. Jadi para pembeli bisa melihat langsung proses pembuatan dari awal hingga akhirnya siap untuk disantap. Kudapan ini sangat pas untuk dijadikan teman bersantai sore-sore ataupun jadi pelengkap obrolan santai bersama orang-orang terdekat di waktu senggang. Nah, kalau sahabat budaya penikmat olahan dari bahan dasar sagu, tabarodange harus ditambahkan ke dalam daftar wisata kuliner ketika berada di Kota Palu. Jelajah Nusantara. Pantai Atuh Nusa Penida menjadi salah satu pantai yang kerap dikunjungi wisatawan di area Nusa Penida, Bali. Pesonanya memang sanggup menarik perhatian wisatawan lokal dan juga mancanegara. Tidak heran kalau tempat ini pun selalu ramai, baik saat musim liburan ataupun hari-hari biasa. Pantai berpasir putih dan lembut ini memiliki landscape yang indah. Bahkan, keindahannya sering dibandingkan dengan Raja Ampat di Papua karena juga memiliki pemandangan dengan gugusan pulau-pulau karang yang memukau. Di Pantai Atuh, sahabat budaya akan melihat 4 pulau karang besar, yaitu Pulau Batu Melawang atau Pepadasan, Pulau Batu Paon, Pulau Batu Abah, dan juga Pulau Bukit Jineng. Pulau karang inilah yang menjadi daya tarik tersendiri di Pantai Atuh, Nusa Penida. Pulau karang yang paling menarik adalah Pulau Batu Melawang, dan pulau ini merupakan pulau terbesar yang ada di Pantai Atuh. Uniknya sahabat budaya, di pulau ini terdapat sebuah lubang raksasa atau semacam terowongan karang, dan oleh karenanya, masyarakat sering menyebutnya sebagai batu bolong. Masyarakat lokal percaya bahwa setiap perahu nelayan yang akan berlayar ke lautan lepas dari Pantai Atuh harus melewati lubang di Pulau Batu Melawang terlebih dahulu. Bahkan, hingga saat ini tidak ada yang berani melanggar mitos tersebut. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, selain bubur Manado dan ikan cakalang, ternyata Manado punya sajian ringan yang menyegarkan, yaitu es brenebon. Brenebon berarti kacang merah dari bahasa setempat. Es brenebon cukup mudah ditemui, terlebih di kafe dan tempat makan ala Manado. Secara tampilan, es brenebon memiliki warna coklat kemerahan, dan di dalamnya terdapat es serut dan dipenuhi kacang merah yang mengental. Sebagai pemanisnya, es ini menggunakan kacang tanah goreng di bagian paling atas. Rasanya jangan ditanya lagi. Selain cocok untuk melepas dahaga di siang hari, kacang merah juga bisa membuat sahabat budaya jadi kenyang. Selain sebagai hidangan penutup, es brenebon cocok disantap saat bersantai bersama teman. Selain kafe Mingle yang berada di Jalan Samratulangi, ada juga rumah makan es Miangas yang telah puluhan tahun menyajikan es brenebon sebagai menu utamanya. Rumah makan tersebut tepat berada di samping jembatan Miangas, Kota Manado. Satu porsi es brenebon rata-rata dijual seharga Rp15.000 di kafe-kafe. Ada yang disajikan di gelas besar ataupun di mangkuk kecil. Jelajah Nusantara. Pantai Parai Tenggiri adalah salah satu objek wisata yang terletak di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Tepatnya berada di Desa Sinar Baru yang kira-kira berjarak 30 km di sebelah utara Kota Pangkal Pinang. Pantai ini sahabat budaya memiliki kontur tanah yang landai dengan ombak yang relatif kecil. Pantai Parai Tenggiri memiliki hamparan pasir putih yang masih bersih dan batu-batu granit yang alami. Batu-batu tersebut mempunyai ukuran yang cukup besar dan juga bersifat alami sehingga makin menambah kesan eksotiknya. Kawasan pantai ini ditetapkan sebagai kawasan wisata hijau atau yang dikenal dengan sebutan Parai Green Resorts. Hal ini disebabkan karena pengelola sangat memiliki kepedulian yang besar terhadap usaha penyelamatan lingkungan, yakni dengan cara mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat mencemari wilayah pantai.
Hal ini terlihat dari lingkungan pantai yang bersih dan tertata asri serta beberapa penjaga pantai yang memantau pengunjung yang berenang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Live Music di RRI Net. Aku tak mengerti apa yang ku rasa, rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu, meski kau takkan pernah tahu. Aku persembahkan hidupku untukmu, telah ku relakan hatiku padamu. Namun kau masih bisu, diam 1000 bahasa, dan hati kecilku bicara. Oh yeah. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat remuk seluruh hatiku. Semoga waktu akan mengilhami sisi hatimu yang beku. Semoga akan datang keajaiban hingga akhirnya kau pun mau. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu, meski kau takkan pernah tahu. Yeah. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat remuk seluruh hatiku. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat remuk seluruh hatiku. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan, bertepuk sebelah
Oke, balik lagi kita di live musik bersama Wangi Band. Oh, tepuk tangan lagi dong. Baik, ya saya ke Kak John. Ini katanya pernah menang juga ya Bang Is ya? Ya, pernah. Tahun berapa itu kalau boleh tahu? Kita tahun baru menyambut tahun baru 2006 di Binjai. Luar biasa, ada yang sudah juara gitu ya, sudah menciptakan tadi lagu-lagu. Nah, sekarang kita akan dengarkan lagi nih. Ini salah satu lagu yang diciptakan oleh Wangi Band dengan judul Bola Mata. Saat bola matamu memandang, ingin rasa hatiku menggapai sesuatu yang tak mungkin ku raih, membuat diri terasa tersisih. Cinta yang dulu masih tersimpan hilang bagaikan terbawa badai. Mungkin ku tak bisa mendapatkan lembut sentuhan manismu sayang. Kan pernah melupakan kenangan lama di saat kita tertawa bersedih bahagia. Satu pinta jangan kau bersedih lagi, lupakan aku, hapus semua air matamu. Ku takkan pernah melupakan kenangan lama di saat kita tertawa bersedih bahagia. Satu pintaku, jangan kau bersedih lagi, lupakan aku, hapus semua air matamu. Jelajah Nusantara. Air terjun Madakaripura adalah sebuah air terjun yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Air terjun setinggi 200 meter ini merupakan air terjun tertinggi di Pulau Jawa dan tertinggi kedua di Indonesia. Air terjun ini, sahabat budaya, adalah salah satu air terjun di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di lereng Gunung Bromo. Air terjun Madakaripura berada di ujung lembah sempit dan berbentuk ceruk yang dikelilingi tebing-tebing curam yang meneteskan air pada seluruh bidang tebingnya seperti layaknya sedang hujan.
3 di antaranya bahkan mengucur deras membentuk air terjun lagi. Nama air terjun yang berada di ketinggian 1000 mdpl ini berasal dari kata Madakaripura, yaitu tanah perdikan milik Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Air terjun Madakaripura juga kerap disebut air terjun abadi. Hal itu karena air yang dialirkan oleh air terjun ini selalu melimpah dan tak pernah berkurang debitnya. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, kota Cirebon dan empal gentong seperti dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Di antara beragam kuliner khas Cirebon, Jawa Barat, empal gentong adalah salah satu yang paling dicari wisatawan saat berkunjung ke Cirebon. Empal gentong adalah masakan sejenis gulai yang berisi potongan daging sapi cincang yang diberi kuah santan. Empal gentong biasanya dimakan dengan lontong atau nasi dan disajikan dengan cabai bubuk. Soal rasa, empal gentong memiliki cita rasa segar dan gurih karena kuah santan dan perasan jeruk nipis. Menurut sejarah, empal gentong sejatinya bukan masakan murni buatan penduduk Cirebon. Empal gentong adalah masakan khas Timur Tengah yang sudah ada di Cirebon sekitar abad ke-18 hingga 19. Soal namanya yang unik, yaitu empal gentong, karena pada saat itu masyarakat tidak mengenal panci, sehingga mereka memasak gulai dengan wadah berupa gentong. Jelajah Nusantara. Kepulauan Derawan adalah sebuah kepulauan yang berada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Di kepulauan ini, sahabat budaya, terdapat sejumlah objek wisata bahari menawan, salah satunya taman bawah laut yang diminati wisatawan mancanegara, terutama para penyelam kelas dunia. Kepulauan Derawan memiliki 3 kecamatan, yaitu Pulau Derawan, Maratuai, dan Biduk-Biduk Berau. Sedikitnya ada 4 pulau yang terkenal di kepulauan tersebut, yakni Pulau Maratua, Derawan, Sangalaki, dan Kakaban yang ditinggali satwa langka penyu hijau dan juga penyu sisik. Di Kepulauan Derawan terdapat beberapa ekosistem pesisir dan pulau kecil yang sangat penting, yaitu terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau. Selain itu juga banyak spesies yang dilindungi berada di Kepulauan Derawan seperti penyu hijau, penyu sisik, paus, lumba-lumba, ketam kelapa, kima, duyung, ikan barakuda, dan beberapa spesies lainnya. Jelajah Nusantara. Goa Gong merupakan tempat wisata di Pacitan yang memiliki keindahan alam yang sangat menakjubkan. Keindahan Goa Gong, sahabat budaya, terletak pada stalaktit dan juga stalagmit yang begitu indah terbentuk secara alami di langit-langit dan juga di dasar goa. Goa Gong ini memiliki kedalaman goa sepanjang 256 meter dan memiliki stalaktit dan stalagmit yang berumur ratusan tahun. Goa ini muncul akibat dari aktivitas vulkanik dan gerakan termik yang diperkirakan berlangsung selama ratusan hingga ribuan tahun yang lalu. Di dalam goa ini, sahabat budaya, terbagi menjadi beberapa ruangan yang menyajikan keanekaragaman batuan alam, mulai dari batu marmer yang bisa tembus cahaya dan diklaim sebagai batu marmer terbesar dan terindah di Asia. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Live Music di RRI Net.
Oke, kita balik lagi di live musik di edisi kali ini masih bersama dengan Wangi Band. Tepuk tangan dong. Oke, saya pengen tahu nih, ada nggak sih pengalaman yang paling lucu atau susah dilupakan saat manggung? Bisa dijawab siapa aja, mungkin dari Bang Is dulu deh. Ada nggak? Pengalaman saat manggung, kalau untuk saat manggung waktu festival ada. Ya. Kenapa tuh? Karena waktu awal-awal kita festival dulu kita naik bis. Oh gitu ya? Oh masih pakai bis dulu ya, tahun 2000 berapa? 2005. 2005. Nah, masih pakai bis kita ke Binjai. Naik bis. Diam di atas. Itu kenapa? Ngambil murah aja, Mbak. Oh gitu. Itu dulu sama siapa tuh? Ini termasuk ada Bang Dani kita nih, yang pemain Cajon ada. Betul ya, Bang Dani ya? Betul. Itu karena memang dulu belum ada modal atau gimana ini? Dulu memang motor harganya lagi mahal, Mbak. Jadi kita gitu. masih pelajar dulu kan, masih belum berani bawa motor. Oh, oke. Baik. Tapi dari kalian semua apa sih pencapaian terbesar dalam bermusik? Pengennya gimana sih gitu musik yang ada di wilayah perbatasan ini? Kalau untuk pribadi, kepengennya sih lagu kita dikenal. Ya. Untuk lagu-lagu yang kita ciptakan tuh biar dikenal di mana-mana aja lah. Kalau untuk perkembangan di sini, mudah-mudahan lah musik semakin berkembang lah di daerah kita ini, biar mencetak generasi-generasi yang senang dengan musik, yang generasi yang positif. Main musik ini kan selain positif, sehat juga. Ini saya aja sampai peluh nih. Sampai keringat-keringetan ya. Oke, tadi sudah kita dengarkan ini salah satu lagu yang diciptakan juga dengan judul Bola Mata. Itu karena apa sih? Mungkin ngelihat bola mata yang indah ataupun gimana? Itu juga ceritanya pengalaman pribadi kawan saya yang pegang Cajon nih. Kenapa? Ya, saya terinspirasi sama curhatan dia dulu. Oh, berarti Bang Dani ini inspirasi ternyata ya. Terus? Jadi kebikin lah lagu Bola Mata tuh, Mbak. Dengar curhatan dari Bang Dani ini kan. Berarti Bang Dani suka curhat ya? Kita kebetulan dulu memang akrab. Satu bestie sering ngumpul, ya sering ngumpul. Dulu. Oke, berarti itu lagunya berapa lama sih dibuat, diciptain? Kalau untuk lagu itu saya rasa cuma 1 hari 1 malam saya bikin. Kebanyakan saya bikin lagu udah jauh malam, jam 12-an ke atas. Saya cari inspirasi itu jam 12, jam 1 ke atas gitulah. Oh, berarti inspirasinya itu ya tengah malam gitu ya? Tengah malam. Di saat sunyi, sepi gitu ya pemirsa ya? Kalau orang tidur, saya enggak tidur. Saya cipta lagu dulu, udah dapat 1 lagu, 2 lagu, baru saya tidur. Oh gitu, jadi inspirasinya itu dari suasana sunyi gitu ya? Iya. Oke, mungkin ya habis ini mungkin ada lagi nanti setelah kita live di sini, ada lagi tercipta lagu gitu ya? Ya, kebetulan udah banyak lagu saya, Mbak, sekitar 30-an lagu lah. 30-an lagu. Ya. Wah, ini keren banget, tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Ternyata ini 2 aja diselipkan, masih ada 30 jadi stok gitu ya. Oke, baiklah. Wah, nggak terasa nih ya, kita sudah di penghujung acara ternyata. Mungkin ada harapan dan juga pesan untuk seluruh pendengar dan juga pemirsa RRI Net yang mendengarkan kita, yang menyaksikan kita pada kesempatan kali ini. Dalam musik itu banyak makna dan dalam musik itu mungkin ada pesan yang bisa disampaikan. Harapan saya untuk generasi muda, jangan pernah malu untuk belajar musik. Karena kami di sini ini udah pada berumur semua. Berumur ya. Biar ada regenerasi untuk ya khususnya untuk Balai Karangan lah. Biar ada regenerasi kita. Jadi siapa tahu kita tua nanti kita dah jadi penonton. Melihat yang baru-baru yang lebih bagus lagi dari kita lah. Jadi jangan pernah puas, tetap
belajar terus. Oke, baik. Karena belajar itu nggak ada batasannya ya. Oke, Ya. baik, tepuk tangan untuk Wangi Band. Iya, terima kasih ya sudah hadir pada kesempatan kali ini, sudah ngobrol tentang musik yang ada di Indonesia, karena musik itu sangat bermakna gitu ya, dengan menciptakan lagu-lagu, instrumen itu menjadi salah satu karya besar untuk belantika musik Indonesia. Dan kami juga mengucapkan terima kasih ya. Ini tempatnya keren banget di Nejiwan, tepuk tangan dong. Ya, semoga kita dapat jumpa lagi di edisi berikutnya ya, di live musik kita pada edisi dan juga kesempatan mendatang. Saya Sri Wayuni, sampai jumpa. Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Kau terluka lagi dari cinta rumit yang kau jalani. Aku ingin kau merasa, kamu mengerti, aku
Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.